Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu dengan saya Dewi di channel Dewi Quran Official. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sifat huruf istifal. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng ya, untuk bisa membagikan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang sifat huruf istifal, jadi sifat huruf istifal ini merupakan sifat huruf yang berlawanan ya. Nah, pada video sebelumnya sudah dibahas mengenai sifat huruf isti'la, dan sifat huruf isti'la itu mempunyai lawan sifatnya, yaitu lawannya sifat huruf istifal. Jadi kedua sifat ini dilihat dari segi pangkal lidah ya. Jadi nanti kita lihat kapan pangkal lidah itu harus naik dan kapan pangkal lidah itu tidak naik, seperti itu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan fokus kepada sifat huruf istifal. Nah, sebetulnya sifat huruf istifal itu seperti apa sih? Nah, kita lihat ya. Istifal secara bahasa itu merendah. Nah, sedangkan secara istilah tidak naiknya suara ke langit-langit atas ketika mengucapkan huruf-huruf istifal. Nah, karena sifat istifal ini lawannya atau kebalikan dari sifat isti'la, maka dari itu artinya pun berlawanan ya, seperti itu ya. Kalau isti'la naiknya suara ke langit-langit, artinya pangkal lidah naik. Nah, sedangkan sifat istifal ini tidak naiknya suara ke langit-langit, artinya pangkal lidah dia tidak usah naik, datar saja. Jadi pengertiannya pun pasti berlawanan ya, dilihat dari segi pangkal lidah. Jadi sekali lagi, kalau istilah pangkal lidah naik, artinya huruf-hurufnya tebal. Nah, sedangkan sifat istifal ini pangkal lidahnya tidak naik, artinya nanti huruf yang dikeluarkan itu huruf-huruf tipis. Istilah huruf tebal dan istifal itu huruf tipis. Itu ya perbedaan dasarnya. Nah, kemudian setelah kita sudah mengetahui seperti itu, ada berapa sih jumlah huruf dari istifal itu? Nah, jumlah huruf istifal itu ada 22 huruf ya. Total huruf hijaiyah ada 29 huruf. Yang isti'la ada 7 huruf. Jadi sisa dari 7 huruf itu kan sisa 22 huruf. Nah, yang sisa dari isti'la itu 22 huruf. 22 huruf masuk otomatis kepada huruf istifal. Nah, seperti itu. Jadi totalnya 29 huruf hijaiyah. Nah, sebelum saya menyebutkan contoh dari huruf-huruf istifal ini, saya akan jelaskan dulu ya. Nah, hukum huruf dari yang 22 huruf ini ya. Jadi 22 huruf istifal ini hukum hurufnya itu karkik atau tipis. Jadi huruf istifal itu bisa dikenal dengan huruf-huruf tipis ya. Nah, sedangkan huruf-huruf isti'la bisa dikenal dengan huruf-huruf tebal. Nah, jangan keliru ya. Jadi nanti jangan bingung ya cara membedakan huruf tebal dan huruf tipis. Jadi semuanya mengacu ke sifat huruf gitu, seperti itu ya. Huruf isti'la itu huruf-huruf tebal. Nah, huruf istifal ini kebalikannya, yaitu huruf-huruf tipis. Nah, itu yang harus digarisbawahi ya, agar nanti kedepannya sudah tidak bingung lagi. Nah, setelah kita sudah tahu istilah itu huruf tebal, kemudian istifal itu huruf tipis. Nah, kita lihat cara mengucapkannya seperti apa. Nah, jadi untuk sifat huruf istifal ini, ketika mengucapkan huruf-huruf istifal, lidah merendah atau mendatar. Nah,
Jadi untuk istifal ini lidahnya datar saja, rileks. Jadi dia nggak berat, dia ringan. Nah makanya dihukumkan hurufnya tipis karena nggak berat dia itu ya, tipis, ringan saja ya. Lidahnya tidak usah naik. Nah, kalau naik nanti jadi tebal, jatuhnya ke sifat lawannya yaitu isti'la. Jadi seperti itu ya. Nah kemudian ketika kita sudah tahu nih lidahnya itu atau pangkal lidahnya tidak naik, nah kita harus menyempurnakan dengan mulut lebih terbuka ya. Jadi ketika pengucapan huruf-huruf istifal ini, yang pertama tidak naiknya pangkal lidah ya, tidak naiknya pangkal lidah, sekaligus mulut kita lebih terbuka ya, agak dibuka. Nah itu yang menyempurnakan dari sifat istifal ini ya. Jadi harus lebih terbuka mulutnya ketika mengucapkan huruf-huruf istifal ini, seperti itu ya. Jadi itu yang harus dipahami terlebih dahulu ya. Nah seperti itu. Nah ketika kita sudah mengetahui dasar dari pengucapan huruf-huruf istifal, nah kita langsung lihat ya ke contoh hurufnya ya. Jadi kita sudah ada gambaran tadi sedikit ya. Nah kita lihat ya di 22 huruf ini, huruf istifal ini mungkin tidak usah dihafal ya karena terlalu banyak. Kita cukup menghafal huruf istilah saja. Huruf istilah kan kemarin ada 7 huruf. Nah nanti sisa dari yang 7 huruf, sisa dari huruf istilah itu, nah otomatis sudah masuk ke huruf istifal. Jadi huruf hijaiyah kan totalnya 29, yang 7 masuk ke huruf istilah. Nah sisanya berarti kan 22 huruf. Nah yang 22 huruf sudah otomatis masuk ke sifat huruf istifal, seperti itu ya. Jadi menghafalnya yang 7 huruf istilah saja ya. Soalnya untuk yang 22 itu banyak ya menghafalinnya begitu. Nah kita lihat ya di sini di 22 huruf istifal ini kita lihat ada hamzah ya, ada hamzah a i u. A i u. Nah kita perhatikan santai saja, lidahnya, pangkal lidahnya tidak naik ya, a i u. Nah ya mulutnya lebih terbuka sedikit ya, a i u. Nah untuk menyempurnakan bahwa hamzah ini, huruf-huruf istifal ini dalam kondisi lidahnya tidak terangkat ya. Jadi untuk menyempurnakan istifalnya itu memang mulutnya harus agak dibuka ya, a i u. Nah seperti itu ya. Untuk hamzah ini mahrajnya ada di tenggorokan bagian bawah, kemudian ba ya, ba, bi, bu. Nah pangkal lidahnya pun datar saja ya, datar, tidak usah naik. Dan posisi mulut harus agak terbuka ya, lebih terbuka sedikit. Ba, bi, bu. Ba, bi, bu. Nah kemudian ta, ti, tu. Ta, ti, tu. Nah, datar saja ya, ringan saja ya. Ini mahrajnya ada di ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas ya. Ta, ti, tu. Nah mulutnya agak terbuka ya. Kemudian ta, ti, tu. Ta, ti, tu. Ringan saja, lidahnya datar, rileks. Kemudian mulut agak terbuka ya. Ta, ti, tu. Nah, mahrajnya ada di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas ya. Nah, kemudian ada jim ya. Ja, ji, ju. Ja, ji, ju. Nah, ringan saja ya, pangkal lidah tidak usah naik ya. Ja, ji, ju. Nah, di sini mahrajnya tengah lidah nempel pada langit-langit ya. Nah, kemudian ada ha, he, hu. Ha, he, hu. Nah,
mahrusnya ada di tenggorokan bagian tengah ya. Dia ringan saja ya, ha, hi, ho, datar, pangkal lidahnya datar. Nah, mulutnya agak dibuka ya sedikit ya, ha, hi, ho. Nah, kemudian da, di, du, da, di, du. Nah, ini mahrusnya sama ya dengan tak ya, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas ya, da, di, du. Mulutnya agak terbuka sedikit ya. Kemudian ada da, di, du, da, di, du. Ini sama ya mahrusnya dengan ta, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada ro ya. Nah, ini sebelumnya yang tiga ini yang saya tandai ya, yang saya bedakan warna hijau, ro, lam, dan alif ini pada dasarnya dia masuk ke huruf istifal ini ya, artinya dia tipis. Nah, tetapi dia kadang ada di kondisi tertentu dia bisa tebal, jadi dia bisa tebal bisa tipis ya, sesuai dengan kondisi nanti dia penerapannya bertemu dengan apa seperti itu. Tapi secara garis besar dia dimasukkan ke dalam huruf istifal seperti itu ya, seperti ini ro. Nah, ketika kita berharokat fathah atau dhammah kan ro-nya jadi tebal, jadi tafhim. Nah, jadi kita beri contohnya pakai harokat kasroh ya, karena kalau kasroh itu ro-nya ro, hukumnya tarkik, tipis ya. Jadi ri, ri. Nah, ri, tipis saja ya. Nah, kemudian za, zi, zu, za, zi, zu, tipis saja. Kemudian ada sa, si, su, sa, si, su. Kemudian sha, shi, shu, sha, shi, shu. Nah, ini ada di mahrusnya di tengah lidah ya, tengah lidah, tapi dia tidak terlalu menempel ya ke langit-langit ya, dia ada anginnya menyebar ya, sha, shi, shu. Nah, kemudian ada ai, ong, hati-hati ya, ai, ong, ada di tenggorokan bagian tengah ya, datar saja pangkal lidahnya. Poin pentingnya di istifal ini pangkal lidahnya datar, nggak usah naik ya, ai, ong. Nah, untuk menyempurnakan keistifalannya itu mulutnya harus lebih terbuka ya, terbuka sedikit, ai, ong. Nah, kemudian fa, fi, fu, fa, fi, fu, mulutnya agak terbuka, fa, fi, fu. Nah, kemudian kaf ya, ka, ki, ku, ka, ki, ku. Nah, kemudian la, li, lu, la, li, lu. Nah, tipis saja ya, datar saja. Kemudian ma, mi, mu, ma, mi, mu, tipis saja. Na, ni, nu, na, ni, nu. Nah, kemudian ada ha ya, ini mahrusnya ada di tenggorokan paling bawah ya, ha, hi, hu, ha, hi, hu. Hati-hati ya, pangkal lidahnya datar saja ya, ha, hi, hu. Kemudian wa, wi, wu, wa, wi, wu. Nah, kemudian ada ya, yi, yu, ya, yi, yu. Hati-hati pangkal lidah tetap datar ya. Nah, kemudian ini alif ya. Nah, kalau alif ini kan sebetulnya dia tidak menerima harokat ya. Untuk alif itu seperti itu. Jika sudah diberi harokat nanti masuknya jadinya hamzah seperti itu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi poin pentingnya di situ untuk istifal itu lidahnya tetap datar ya, tidak usah naik ke atas, dan kondisi pengucapannya mulutnya itu lebih terbuka. Nah, di sini saya beri beberapa contoh ya untuk lebih jelas lagi. Nah, di sini saya ambil huruf istifalnya ta,
ta, dan sa ya. Nah, 3 huruf ini saya ambil dari huruf istifal. Nah, di sini ada ta di sini ya. Tadi cara bacanya buhtanun, buhtanun. Nah, ta. Nah, ketika kita pengucapan ta itu ringan. Ta ya, jika kita rasa-rasa ya, kita rasakan buhta. Nah, ringan sekali ya, pangkal lidah ketika pengucapan ta dia lurus, datar ya, datar, jadi tidak berat ya, buhtanun. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk tambahan saja saya beri catatan. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti huruf ta ini, dia kan ta ini keluar, mahrojnya keluar dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas ya, bertemu dengan tempat tumbuhnya gigi seri atas, 2 gigi seri atas. Nah, ada satu mahroj, maksudnya tempat keluarnya sama tapi hurufnya ada 3. Nah, jadi da, ta, to ini sama, satu mahroj, satu tempat keluar, yaitu ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Nah, tapi apa yang membedakan? Nah, saya sudah tandain ya. Untuk da dan ta ini yang membedakan itu sifatnya. Satu makhraj, satu tempat, tapi beda sifat. Nah, untuk dal dan ta masuk ke sifat istifal dari segi pangkal lidah. Nah, sedangkan to ini, to masuk ke sifat istila. Nah, artinya tebal. Nah, seperti itu ya. Jadi kita tahu perbedaannya. Ketika pengucapan ta nggak boleh tebal. Kalau tebal nanti masuknya kita salah huruf, malah kita mengucapkan huruf to, padahal yang dimaksud kita mau mengucapkan huruf ta. Nah, seperti itu ya. Jadi fungsinya kita mengetahui sifat huruf seperti itu. Satu makhraj ada 3 huruf. Nah, 3 huruf ini yang membedakannya apa? Nah, itu dari sifatnya. Untuk dal dan ta itu ringan, pangkal lidahnya tidak usah naik, datar saja. Dia masuk ke sifat istifal. Yang to istifal bukan, dia masuk isti'la. Nah, jadi pengucapan da dan ta ini tipis, ringan saja. Nah, untuk to harus tebal, pangkal lidah harus naik. Untuk da dan ta pangkal lidah tidak usah naik ya, seperti itu ya. Nah, kemudian huruf yang kedua saya ambil sa ya. Sa ini huruf istifal. Nah, kita lihat contohnya, mithqala, mithqala. Nah, kita lihat mith. Nah, datar saja, mith. Ya, dan tidak berat. Jadi pangkal lidah kalau kita rasa sendiri, mith. Nah, lidah kita pasti datar, mith. Nah, nggak berat ya, kola, seperti itu. Nah, saya kasih catatan lagi. Untuk ta ini dia punya satu mahroj untuk 3 huruf ya. Satu mahroj itu maksudnya satu tempatnya keluar huruf hijaiyah. Nah, dia keluarnya kalau ta ini dari ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Nah, walaupun satu tempat, satu mahroj, nah kan ada 3 huruf nih. Nah, ini yang membedakan sifatnya. Nah, untuk ta dan za ini masuk ke huruf istifal nih yang kita sedang bahas sekarang, yaitu hurufnya tipis. Dilihat dari segi pangkal lidahnya tidak usah naik, datar saja ya, ringan. Nah, bedanya apa sama do? Nah, yang membedakan sifatnya, yaitu sifat istila. Jika do ini sifatnya istila, tebal, pangkal lidahnya naik. Nah, sedangkan ta dan da itu tidak usah dinaikkan pangkal lidahnya, sifatnya istifal, rendah. Nah, itu ya yang membedakan sifatnya. Walaupun satu makhraj, satu tempat keluar hurufnya, tapi itu dia punya sifat yang berbeda ya. Itu ya maksudnya seperti itu penerapannya. Nah, kemudian yang ketiga saya ambil huruf sin ya. Contohnya nasta'in. Nah, nas. Nah, kalau kita perhatikan nas ringan sekali ya, nas. Nah, nasta'in. Nah, ringan ya. Jadi pangkal lidahnya tidak usah naik karena dia istifal. Nah, seperti itu. Nah, untuk sin ini
Sin ini satu mahraj ada 3 huruf juga. Jadi ini saya ambil contoh sengaja yang satu mahraj ada 3 huruf, satu mahraj ada 3 huruf, satu mahraj ada 3 huruf. Jadi biar kita tahu perbedaannya. Walaupun satu mahraj, satu tempat keluarnya huruf hijaiyah itu dia sifatnya ada yang berbeda ya. Untuk sin ini sama zai ini sifatnya istifal, rendah saja, pangkal lidahnya tipis ya. Sa sama za tipis, sa za pangkal lidah tidak usah naik. Nah, yang membedakan dengan sod apa? Nah, sod ini huruf apa kemarin ya, istila lawannya. Sod itu tebal, jadi yang membedakan yang dua huruf ini istifal tipis ya, tipis karena pangkal lidahnya merendah. Nah, untuk sod ini istila, dia tebal karena pangkal lidahnya naik ke atas. Nah, seperti itu ya. Itu perbedaan dari sifat istila dan sifat istifal. Jadi kita mengetahui mana huruf-huruf yang harus dibaca tebal, artinya tebal itu pangkal lidahnya naik ke atas, dan mana huruf-huruf yang bersifat istifal. Istifal itu pangkal lidah tidak usah naik. Artinya huruf-huruf tersebut berarti huruf tipis. Jadi pengucapannya tidak usah berat, tidak usah tebal, harus ringan saja, tipis karena pangkal lidahnya datar saja. Seperti itu. Alhamdulillah cukup sekian pembahasan tentang sifat huruf istifal. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan itu datangnya dari saya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.